Selamat malam, shalom semuanya. Terima kasih para Romo yang terkasih, Pak Kris. Saya boleh berada di tempat ini. Saya berbahagia berada di tengah-tengah Anda dan mohon izin saya membuka masker. Saya sudah 4 kali vaksin, termasuk vaksin anti anjing gila. Jadi saya sudah tidak gila lagi. Saudara-saudari yang terkasih, saya diminta untuk, memang kemana-mana itu saya diminta untuk apa? Membantu mencari sumbangan. Saya selalu meratap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau ciptakan aku dengan wajah pas-pasan. Sehingga setiap orang yang menatap padaku, mereka penuh belas kasih. Kasihan banget romonya, yuk kita sumbang. Jadi saya harap Anda pulang ke sini dengan hati, pulang ke rumah dengan hati yang penuh sukacita dan meninggalkan dana di tempat ini. Jelas? Oke, kita deal-dealan ya, kita deal-dealan. Dan hari ini kita bersama-sama berbicara tentang apa? Bila malam menjadi gelap, jangan iman hilang lenyap. Saya tanya dahulu, siapa yang selama pandemi tidak kena efek dari pandemi? Angkat tangan. Siapa yang tidak kena efek pandemi? Ibu tidak kena efek pandemi? Buktinya pakai masker. Tidak ada orang yang gak kena efek pandemi. Karena kena efek pandemi, orang akhirnya berjarak. Dengan suami pun mungkin makin senang ya, karena sebelum pandemi saja sudah berjarak. Setelah pandemi dihalalkan oleh pemerintah. Jadi akhirnya semakin berjarak. Rupanya pandemi ini menyentuh siapapun. Dan akhirnya Bapak Paus Fransiskus mengatakan apa? Memperlihatkan bahwa manusia itu rapuh. Orang punya uang berapapun, sewaktu pandemi tinggi-tingginya, belum tentu Anda bisa masuk rumah sakit. Sesuci apapun, tetap saja meninggal dunia. Saya pikir dulu bapak-bapak, para romo gak akan kena. Ini hanya untuk umat. Yang masih berdosa. Rupanya kita juga kena. Lalu saya tanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa kami yang sudah melayanimu masih kena? Bukankah ini untuk orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat? Lalu Tuhan menjawab saya dalam doa, bukankah para imam rajanya pendosa? Yang harus lebih banyak bertobat itu para imam. Betul Romo? Terima kasih Romo Adi. Dan Romo Beni juga setuju. Karena itu kita masih panjang umur karena masih bertobat. Kan biasanya romo-romo yang yang baik-baik itu meninggal. Dan sisanya yo sing koyo ngene. Menjodi bandeng-bandeng gitu ya kata sudah. Jadi kita pernah mengalami pengalaman tengkorak dalam hidup kita. Apa itu pengalaman tengkorak? Pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman yang membuat kita sadar bahwa kita itu rapuh. Tiba-tiba kita sakit. Tubuh kita. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, makin lama orang itu makin tua, ingat ya, bukan makin cantik. No way. Saya kemarin baru seminar di Bogor, berdua dengan salah satu romo yang adik kelas saya. Dia mengatakan, para ibu, tolong ya, walaupun sudah lama menikah, tetap dandan.
dandan. Tapi kalau semakin tua jangan lama-lama. Terus saya langsung ngomong, Romo ini belum pernah jadi wanita. Nggak ngerti. Justru makin tua itu ya makin lama dandannya. Kenapa? Karena keluar ya tetap gitu-gitu aja. Saya itu pernah kok dijemput oleh bapak mau pergi ke resepsi. Ayo Romo bareng. Loh, ibu mana? Kita pulang lagi nunggu ibu dandan. Hah? Jadi bapak disuruh jemput saya nunggu ibu dandan. Oke, saya balik biar saya ngerasain gimana nasib para pria toh. Saya datang ibunya masih belum selesai. Bapaknya ngomong, "Ma, Romo udah datang." "Ya, nanti." 30 menit gak keluar-keluar. "Ma, nanti toh Pak." Kalau istri sudah kenceng langsung suami beleret, you know. Keluarlah istri setelah 45 kami tunggu. Itu menariknya, saya dengan bapaknya reaksinya sama. Setelah keluar cuma, Terus si istrinya kata, "Kenapa Romo?" "Kok sama aja?" Jadi perhatikan bahwa realitas dalam diri kita pun, kita harus sadar bahwa makin lama kita bukan makin kuat, enggak, makin lemah. Dulu kita lari cepet, anak-anak cet. Sekarang kalau udah tua, alon-alon toyo gitu ya. Saya dengar encim-cim, "Romo, setiap hari itu perut saya cekot-cekot, kepala saya senut-senut gitu ya." Udah gak jelas saudara-saudara. Aduh, ini yang membuat saya menderita. Jangan sorot saya, kelihatan jerawat gue coy. Biarkan hitam, memang dari Tuhan Allah saya hitam kulitnya. Jadi bapak ibu sama. Orang pun mulai kerapuhan mengalami peristiwa tengkorak dalam hal relasi. Apakah suami Anda yang dulu Anda cintai, setelah sekian tahun pernikahan, tetap sama? Tidak, berbeda. Makin lama makin hangat. Makin lama makin sayang, pret. Makin lama makin adem, tenang. Pea, besok hari apa tahu nggak? Jumat. Besok tuh ulang tahun perkawinan kita. Pernah seorang istri menyiapkan ulang tahun pertama loh Bu, Pak, ulang tahun pertama. Lah kok ulang tahun pertama tuh istrinya sudah masak, sibuk-sibuk, suami lupa, malah pergi golf seharian dengan teman-temannya. Dan istrinya langsung, "Semenjak itu saya nggak pernah mau lagi mikirin ulang tahun." Karena apa? Semakin dipikirin, semakin menderita. Jadi perhatikan, setiap orang mengalami pengalaman tengkorak. Sama para imam pun mengalami pengalaman tengkorak, mengalami. Bagaimana kalau hidup serumah dengan pastor yang tidak menyenangkan? Susah. Anda emang ada? Kagak ada di Semarang, kagak ada, cuma di Bandung. Di Semarang banyak, gitu maksudnya. Ini kompak. Tepuk tangan ya, kompak sekali. Enggak kompak. Terima kasih atas kejujurannya. Saya pun sama, tidak kompak. Artinya kan laki-laki semua. Anda tahu kalau laki-laki beda dengan wanita. Wanita itu kalau kumpul, apa mungkin 5 wanita kumpul hening? Kecuali wanita itu semuanya adalah kuntilanak, pasti hening. Gitu. Tapi wanita 5 kumpul, suaranya seperti 50. Ribut, heboh kalau wanita. Saya lihat tadi bapak-bapak pada saat itu sedang kumpul sambil merokok. Dia,
Piye Pak? Mbok. Jam piro? Jarene mulai jam 6 ya. Saiki jam piro? Deloken dhewe. Udah selesai. That's man you know. Nah sekarang juga sama, romo-romo itu kalau makan apakah gayeng kita ngobrol? Sampun? Nggih. Penutup, ya wis. Gusti matur nuwun, akhirnya makan selesai juga. Kadang-kadang kita pun sama ketemu dengan teman yang tidak cocok. Tetapi apa yang terjadi? Kita harus tetap bertahan mencintai teman yang seperti itu. Hati-hati loh, romo-romo ini pinter loh, wong sekolahnya filsafat teologi. Kadang-kadang dengan alasan kunjungan umat, ia menghindari imamnya. Jadi jangan berpikir, wah romo ini rajin romo, dia kunjungan terus. Lah kunjungannya kok pas makan pagi, makan siang, makan malam, aneh tuh ya. Dan akhirnya di beberapa paroki kadang-kadang ada sebuah keindahan. Entah keindahan atau godaan saya tidak tahu. Siapa? Ibu-ibu nganter makanan romo. Ada makanan romo. Dan you know lah kalau ibu-ibu udah nganter gak mungkin langsung ninggalin. Nungguin romonya makan. Enak buatan romo. Wah eco. Ayamnya enak, woi itu 2-3 bulan ayam terus dikirim. Jadi perhatikan memang setiap orang mengalami pengalaman tengkorak namanya. Mari kita cek lagi di dalam Injil Lukas. Yesus pergilah ke suatu keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Maka kata Yesus kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lihat Bapak Ibu, di dalam perikop ini kita bisa melihat tertulis di sana. Dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sampai 2 kali, berdoalah. Maka next saya perlihatkan beberapa poin yang kita bisa renungkan adalah apa? Yesus meminta para murid untuk bertahan dalam doa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi doa itu adalah kekuatan. Tanpa doa manusia akan ambruk, jatuh. Kenapa Yesus mengatakan supaya murid-muridnya berdoa? Karena mereka akan mengalami peristiwa yang di luar bayangan mereka. Jadi kalau kita kontekskan dengan hidup kita, ingat, Yesus pun mengingatkan kita
bahwa pilihan hidup seperti apapun Anda akan mengalami suatu saat peristiwa di luar kehendak Anda. Misalnya, tiba-tiba orang yang Anda cintai meninggal. Tidak ada tanda-tanda. Saya, di dalam hidup saya paling dekat dengan ibu saya. Walaupun saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi waktu saya harus menerima ibu meninggal, yo nangis aku. Apalagi saya harus memimpin ekaristi ibu meninggal, nggak tahan. Karena beliau adalah wanita yang sangat menyayangi aku. Saya nggak bisa terima. Memang pada saat umat datang mengunjungi, ikut berduka, saya bisa berkata, terima kasih dengan senyum yang seperti ini. Tapi saya harus berpikir, harus jujur, saya menangis. Maka malam setelah umat pulang, jam 2 malam, saya menangis di depan peti ibu. Saya menangis. Walaupun saya sudah menyiapkan, tetapi bukan seperti ini yang harus saya terima. Apalagi meninggalnya adalah apa? Orang-orang yang disayang. Saya itu kan paling sering apa? Menikahkan orang, nguburin orang, dan sakramen perminyakan. Dan di Bandung, di Jakarta saya paling terkenal adalah pastor yang pencabut nyawa. Jadi saya tuh selalu berhasil kalau sakramen perminyakan. 2 hari kemudian meninggal, 3 hari kemudian meninggal. Mau dites? Boleh juga sih. Tapi kalau ke tempat yang meninggal, kalau orang tua yang sudah 80 tahun, 90 tahun, berdukanya tuh enggak terlalu terasa. Masih cengangas-cengenges gitu ya. Masih bisa oke lah. Tetapi kalau yang meninggalnya itu seorang anak, remaja, atau bapak-bapak yang baru menikah, anaknya masih kecil-kecil, wah kerasa banget nangisnya. Kerasa banget sedihnya. Jadi perhatikan, banyak sekali peristiwa yang tidak bisa kita hadapi. Contohnya saja, kita sudah baik-baik kepada anak kita. Kita didik, kita besarkan. Setelah besar nikah, tidak pernah nelepon orang tuanya. Jengkel. Oh anak ini Tuhan setelah kecil dibela-belain, disekolahkan baik-baik. Setelah besar tidak tahu diri, tidak menghormati orang tuanya. Tuhan kalau boleh saya minta masukkan lagi ke perut saya. Sakit hati. Jadi di dalam kehidupan kalau Anda tidak sadar, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita terluka. Pasangan kita. Kelihatannya kok baik-baik, kelihatannya kok damai-damai. Tiba-tiba ada berita yang tidak enak. Tiba-tiba ada berita yang menyakitkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena relasi lah gitu kan. Kita bisa tahu tuh para suami dengan istri itu kan selalu salah. Jadi hukum di dunia ini adalah apa? Wanita tidak pernah salah. Kalau wanita salah itu bukan salah tapi lalai. Jadi pria itu selalu disalahkan. Saya pernah dengar seorang bapak promo. Saya itu dengan istri saya tidur dengan istri saja salah terus. Lawong cuma tidur Romo. Terus saya tanya, salahnya gimana Pak? Saya itu berhadapan dengan istri, namanya kan suami istri, berhadapan. Istri marah, jangan melihat saya terus gitu ya. Loh kan kita suami istri, ya kamu bernapas, aku menghirup napas kamu gitu ya. Sesak aku. Gitu ya.
Ya Allah. Akhirnya karena saya berhadapan dimarahin, saya balik tuh membelakangi. Istri marah, istrimu dikasih pantat gitu ya. Gak sopan sekali. Saya salah lagi toh Romo. Ya udah saya tidurnya terlentang. Masih disalahkan Romo. Tidur itu jangan kayak orang mati, terlentang kayak gitu. Saya menghadap salah, saya membelakangi salah, terlentang salah, akhirnya saya tidur dengan pembantu Romo. Romo Beni memberikan ini, nengkurep, ya sesek Romo. Jadi perhatikan di sini bahwa ada hal-hal yang seringkali di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita, banyak di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita tidak berdoa, banyak peristiwa itu yang membuat kita apa? Putus asa, kehilangan iman, kehilangan harapan. Next. Kedua, untuk mereka dibutuhkan kekuatan ekstra. Jadi kekuatan ekstra itu hanya lewat doa. Coba Bapak Ibu ingat, kapan Bapak Ibu berdoa kusyuk kalau bukan saat menderita? Betul atau tidak? Betul. Saya pernah punya pengalaman doa kusyuk waktu saya frater. Saya itu kan dengan Uskup Bandung satu angkatan. Cuma kita beda level. Dia berkenan di mata Vatikan, saya berkenan di mata Tuhan. Kalau tidak setuju silakan keluar. Uskup ini kan kecil, tapi pintar sekali. Dan saya tinggi besar, saya memang bodoh. Dibandingkan beliau bodoh. Beliau itu kalau belajar di sekolah, saya itu SD satu sekolah. SMP pisah, SMA, kuliah bareng terus. Sehingga tahu banget cara belajarnya beliau. Beliau itu cuma lihat, langsung pintar, langsung ngerti. Saya tuh lihat, gak ngerti-ngerti. Mungkin itu kehebatan Tuhan Allah. Orang kecil otaknya besar. Orang besar otaknya kosong. Nah, saya itu partnernya beliau kalau ngasih retret. Jadi kalau ngasih retret, kami berdua waktu frater. Nah, suatu saat kami itu ke Lembang, tapi tinggal 30 menit. Saya kalau ke Lembang supir motor, dia di belakang. Itu pinternya dia, kamu yang setir. Jadi dia berlindung di badan saya gitu. Tetapi dia co-driver, dia ngeliatin kayak gini. Terus, kosong, ngebut, dia gitu. Kiri kosong, saya ngikutin dia. Itu bodohnya saya kan. Langsung saya kencang, tiba-tiba ada perjalanan yang simpang kayak gini. Ke kanan itu merah, lurus hijau. Kita memang mau lurus. Lalu Anton ini, dulunya Anton, sekarang Monsinyur. Maaf kalau saya berbicara dengan penuh emosi ya. Anton ini berkata, lurus kok, kosong. Saya hajar, kenceng, tiba-tiba ada orang keluar dari angkot. Laki-laki, jalan. Langsung Anton teriak, nabrak kok. Saya jawab, kata saya itu, awang udah jelas toh. Gitu. Saya menghindar, nabrak betulan dan orang ini terlentang kena kepalanya. Berhenti. Kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah sakit Ranca Badak, Boromius jauh. Kita bawa ke rumah sakit itu. Lalu Anton itu pintar. Dia itu berkata, kok saya kan Cina, kamu kan putih Jawa gitu ya. Cina mah dianiaya, kamu nunggu di sini aja ya. Saya memberi retret, kamu nunggu di sini ngurus yang ditabrak ini. Dan sekali lagi bodohnya saya. Baiklah, itulah. Memang dari dulu mungkin Tuhan itu sudah mau merancangkan dia jadi monsinyur. Jadi saya taat gitu dalam kebloonan gitu. Ya siap. Gitu.
Kan saya kan cuma diem di situ nungguin, taunya bapak, ibu, saudara-saudaranya tatoan semuanya datang. Mana yang nabrak? Aduh ampun Tuhan, kata saya itu. Modar gue, kata saya. Saya udah ketakutan, tapi karena saya sedang pegang rosario gitu. Kenapa nabrak? Ini dijelaskan, kami tidak terlalu salah ya. Dan muncullah rupanya sebulan berikutnya laki-laki itu akan menikah. Dan calonnya datang. Weh, makin berdoa saya. Tuhan selamatkan. Karena saya lihat calon perempuannya jelek. Kalau cantik ya panggil saja, saya boleh menggantikan gitu ya. Saya juga walaupun otaknya kagak ada sedikit isinya gitu ya. Jadi benar pada saat itu saya berdoa sungguh-sungguh. Jadi samalah kita manusia seperti itu. Di saat kita kepepet, di saat kita tidak mampu apa-apa lagi, kita berdoa. Next. Jadi Yesus mengatakan bahwa power itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan ini pun dialami oleh Yesus. Next. Yesus juga sama sungguh menghadapi ketakutan akan salib. Maka perhatikan oleh penginjil Lukas tadi dikatakan, bahkan tetesan keringatnya seperti tetesan darah. Kenapa? Karena Yesus mengalami perasaan total ditinggalkan Tuhan. Maka totalitas bahwa dia merasa ditinggalkan Tuhan diserukan oleh Yesus dengan kata-kata apa? Jangan pura-pura nggak melihat. Kalau nggak bisa jawab, amplopnya 5 juta nanti ya. Oke, siap Tante. Saya doakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, udah amin. 5 juta saudara-saudara. Oh, geledek. Bukti Tuhan mendengarkan. 10 juta kalau begitu.